kembali lagi di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Kamu Iya. holistik sekali sih. Oh dong, harus darat, laut, udara. Ada lagunya tuh. Darat, laut, dan udara. Itu obat. Iya tahu nggak boleh itu. Iya. Oke. Nggak boleh ikut. Tapi kalau ngomongin soal yang memiliki trauma untuk bisa naik pesawat itu Iya, gimana? iya. Saya juga dulu mengalami itu. Kan banyak kejadian dalam hidup kemudian membuat kita tahu-tahu punya fobia aja ketika naik ke dalam pesawat, dan ternyata saya nggak sendirian, banyak orang di dalam pesawat itu. Jadi sekarang malah saya jadi maklum sama orang kalau di dalam pesawat ngomong terus gitu. Karena ketika dia fobianya muncul, dia panik kan. Iya. Dia pengen keluar dari ruangan kecil yang namanya pesawat itu. Pernah ada yang ngalamin nggak di sini? Klaustrofobia. Oh ya belum lah, kalau masih muda nah agak tuaan muncul tuh ya. Jadi kita siapkan dari sekarang, fobia itu bisa muncul bisa karena trauma, ada kejadian mengejutkan dan tidak terjadi di pesawat, biasanya terjadinya di ruangan lain, misalnya pernah terjebak di lift. Jadi di ruangan yang sama kecilnya seperti pesawat kan mirip sama lift, kita nggak bisa keluar. Itu biasanya muncul, rasanya panas di dada, kemudian dia menyebar ke seluruh tubuh panasnya, terus kita deg-degan dan itu rasanya pengen keluar dari pesawat itu saat itu juga. Nggak bisa kan ya, nggak bisa buka jendela kan. Jadi di saat seperti itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu, jangan tergesa-gesa kalau masuk ke pesawat. Kalau kita tergesa-gesa misalnya datangnya terlambat, ya kan, jadi ketika masuk ke pesawat udah terus duduk panas-panasan, orang ngeliatin kita semua, feeling guilty, udah merasa tidak tenang, itu serangannya bisa datang. Terus yang kedua, ketika duduk usahakan tidak langsung membaca apa yang ada di sana gitu ya, doa dulu, tenangin diri, oke, everything will be just fine, I'm happy and peaceful gitu dulu ya, saya tenang, pikiran saya tenang, hati saya damai, tenangin diri dulu, terus liatin orang di sebelah kanan nggak apa-apa, orang sebelah kiri nggak apa-apa kan gitu, liatin dulu orang di sekeliling kita. Dan yang ketiga, ketahui di mana pintu emergency, di mana jalan ke pilot. Kalau kita tahu pintu-pintunya itu akan sangat membantu. Oh, kalau ada apa-apa saya lari ke sana. Jadi safety-nya harus kita tahu. Nah, baru yang terakhir, kita duduk tenang, kalau serangan datang bilang tenang, damai, tenang, damai. Oke. Mbak Tika pernah ngalamin juga pada saat terbang terus tapi takut? Enggak sih, kalau klaustrofobia itu Fobia, tadi ya. enggak, tapi memang aku itu takut tiap take off sama landing gitu. Oh, Karena lucu. basicnya anaknya nggak bisa naik semacam yang terlalu banyak guncangan kayak jet coaster, itu Iya. di hidup anak nggak pernah naik. Jadi kalau tiap take off landing itu pasti entah siapa di kanan kiri. Karena Iya. itu memang saat Kayak- paling berbahaya dari pesawat itu take off sama landing. Makanya kalau saat kita take off sama landing, kita kan selalu disuruh buka jendela Jendela. kan. Itu kan ada Untuk lihat maksudnya. situasi. Apa itu maksudnya? Nikmati pemandangan itu, siapa tahu itu pemandangan terakhir untuk kalian. Itu ya, itu malah bikin orang tambah trauma. Iya kau. Tapi ini menarik nih ya, Tika. Kalau misalkan ada yang seperti itu kan bayangannya harus diubah. Jadi semuanya Iya. kan ada di dalam pikiran kita. Heeh. Kita yang mau bilang bahwa kita akan ketakutan atau tidak. Ketika kita naik pesawat terus kemudian ketika pesawatnya mulai, ini dia nih, ini dia nih gitu ya. Kalau kita begitu terus kemudian kita pegang orang sebelah kita sebenarnya membuat diri kita punya sugesti lebih lemah. Membangun gitu. Ya, suasana menjadi takut Iya, gitu ya. membangun suasana jadi takut. Tapi kamu coba bayangkan kalau kamu naik pesawat lagi, kamu akan bilang, oke, this is take off of my life. Ya. Jadi take off of my life itu artinya gini, saya akan menjalan menuju kesuksesan. Gini nih nikmatnya sukses gitu. Jadi iya memang rasanya nggak bisa, tapi kamu akan makin Aduh, kasih gitu, aduh iya. gitu kan. Dan trauma itu pasti ke reaksi fisik Dan kan. memang banyak hal-hal kayak misalnya waktu itu aku pernah take off nih, shoot gitu kan. Memang jaraknya dekat sih dari Jakarta ke Padang apa waktu itu. Jadi harusnya kan kalau habis take off itu pantatnya naik ya pesawat ya. Set. Iya. Lah ini kok begini terus gitu. Kayak, ini kenapa? Ini apa yang salah gitu. Terus kadang-kadang juga pernah pas landing, mereka hard landing gitu karena entah hujan, entah apa, jadi duk, terus aku pernah yang dia gini-gini gitu, goyang-goyang. Iya. Itu, aduh. Ujung-ujungnya apa sih yang ditakutin? Mati. Something Iya sih happen. pasti. Ujung-ujungnya Celaka apa iya, gitu. dari sebenarnya. sebuah fobia yang ditakuti ujungnya adalah kematian. Iya. Jadi kalau kemudian kita ikhlas bahwa setiap orang juga bakal mati gitu, anytime. Kadang-kadang kita harus ngegemis sendiri bilang gini, so what gitu, mati sekarang, so what, gitu kan? Nah, jadi itu sebabnya ketika kita mau pergi kita disuruh wudhu, suruh sholat mandi yang bersih, safar, sholat dia dulu. safar, ya. Jadi
atau kalau nggak sempat sholat atau yang Doa. mungkin non muslim berdoa dulu ya cuci tangan. Jadi rasanya ketika kita bersih dan kita ini oke Tuhan Udah setiap tawakal saat lah ya, sudah gitu. ikhlas Biasa. gitu Ikhlas ya. ya mau dia. Dan satu lagi yang menyebabkan selain kita takut sama kematian adalah kita jadi control freak. Kita tuh pengen jadi controller, iya kan? Saya pengen perjalanan ini mulus. Ya nggak ada perjalanan yang mulus kan. Jadi ketika kemudian ada turbulence, ada guncangan, landingnya hard landing, kita jadinya ini tidak sesuai Kecewa dengan banget. iya. Jadi Kecewa kita itu- harus ready for surprises lah ya Iya, gitu ya. Jadi dan be happy for surprising, Oh, iya. like surprises kan. kayak dicoba. Gitu. Yuk kita Iya. ke trip kemana yuk? Ajak yuk. Yuk kita coba yuk. Coba yuk, coba yuk. Ada yang cari kesempatan. Bener. Ini anak muda buat Ya, dia kalau jalan. saya biasanya, kalau saya merasa bahwa ini udah mulai hujan, tapi tetap harus take off, misalnya kan memang suka delay gitu ya. Itu kan suka perasaan kita, aduh nanti slip, aduh ini kan suka Nah. mikir-mikir gitu. Salah satu cara biasanya yang saya lakukan, karena kebetulan misalnya kita lagi tripnya kemana-mana, tidur. Merem, walaupun tidur ayam, jadi maksudnya membuat kita relax, Relax, relaksasi. iya. Relaksasi sendiri atau mungkin mensugesti diri. Oke, saya akan siap tidur, saya akan tenang, apapun yang terjadi, saya nggak tahu lebih baik saya tidur. Karena kalau saya tidur, saya nggak tahu apa yang terjadi. Oh Gitu. kalau itu lebih takut aku teh. Jadi aku pernah Oh. pas mau take off nih sama kayak gitu kan. Tidur aja lah. Dan itu memang kan aku kurang tidur lah sekitar malamnya tidur 2 jam gitu. Flight paling pagi. Ada udah deh tidur. Wah enak tuh set. Tiba-tiba panik. Nggak siap gitu terus baru ngeh. Oh ya di pesawat terus kayak lebih takut jadi kayak nggak siap gitu. Jadi mau nggak mau berarti- aku harus Oke, berarti nyala, harus harus relaksasi hidup dan gitu. sugesti diri. Iya. Jadi sudah siap kan ya? Jadi nanti ingat saya, coba ingat saya. Jadi kalau masuk, oke saya akan tidur, saya akan tenang, saya akan Nah ini juga tarik berlaku, nafas, gitu ini ya. juga akan berlaku bagi Anda yang ingin menikah lagi ya. Oh. Anda juga harus menanamkan sugesti. Saya harus tarik nafas lebih dalam dan panjang itu tampaknya ya. Saya siap, saya siap Oke, gitu deh. tapi paling tidak dari perbincangan kami bertiga nih dengan Tika, dengan Kak Uges dan juga ada Akbar dan Reli. Yang terpenting adalah yuk mari kita manfaatkan transportasi yang ada. Jika Anda tidak memiliki pilihan, lakukanlah itu sebagai sebuah bagian dari kehidupan Anda, lalu kemudian waspadalah itu yang terpenting. Dan kemudian Anda sebaiknya tidak berangkat atau bepergian sendirian, terutama bagi perempuan. Bagi laki-laki aja nggak boleh sendiri, apalagi bagi Iya. perempuan gitu ya. Sekarang tidak perempuan tidak laki. Betul. sama. Dan kemudian sangat diharapkan sekali kepada pemerintah untuk kemudian menyediakan transportasi massal yang memang aman, nyaman, dan terjangkau. Sudah saatnya. 2015, udah 70 tahun merdeka, masa belum bisa mampu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang memilih Anda. Oke, saya yang satu ini ya. Saya yang satu ini, saya marah-marahnya udah. Besok-besok saya nggak marah lagi deh. Yang penting saya sudah mengeluarkan cerita hati saya, sudah mengeluarkan cerita hatinya Tika, terima kasih. Sudah mengeluarkan cerita hatinya Ugas dan juga Anda yang hadir di sini. Bagi Anda yang siap untuk mengeluarkan cerita hatinya, kami akan tunggu kehadiran Anda. Mau langsung atau tidak langsung, silakan kirimkan melalui Twitter juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga transportasi massa di Indonesia menjadi semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam.